Oke, iya karena di depan kita sudah ada narasumber. Beliau adalah Pak siapa ayo? Tadi siapa? Ada yang udah kenal kan? Siapa ayo? Pak Satmoko Budi Santoso. Seorang sastrawan dan penulis juga nih beliau. Dan di tahun 2024 mendapatkan sebuah anugerah kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Luar biasa sekali Pak. Mungkin langsung saja Pak, saya persilahkan untuk narasumber kita pada sore hari ini. Kalau ada yang mau ditanyain, tanya aja ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih sudah diundang ke sini untuk bisa bertemu dengan teman-teman komunitas Selasa Sastra dan jejaringnya. Selamat juga kepada Mas Denny Septianugroho ya, yang sore ini meluncurkan karya spektakulernya, kumpulan puisi berjudul Aksara Jateng Karta. Kalau misalnya saya jadi juri penilaian buku puisi SIBI Badan Bahasa Pusat Perbukuan itu yang menilai buku-buku karya sastra dari berbagai daerah di Indonesia misalnya, maka boleh jadi buku karya beliau ini yang akan saya pilih untuk menang. Aduh, luar biasa. Alasannya apa? Tahu nggak? Alasannya sebenarnya udah dijelaskan oleh Mas Denny sendiri tadi, gitu loh. Jadi saya ini pembicara yang serba repot karena tadi sudah diceritain sama Mas Denny sendiri bahwa dia adalah seorang komika. Ya, dia ini pemain stand up comedy loh nih. Wow. Gitu loh. Jadi saya sudah pasti kalah ngomong ya dengan beliau ini, bener dong? Jadi kenapa itu saya tertarik? Karena dari judulnya saja sudah menyergap selera saya. Aksara Jateng Karta, pasti ada penjelajahan estetika di sana yang terkait dengan kearifan lokal. Dan itu ternyata kan benar. Tadi diceritakan misalnya tentang kearifan lokal yang ada di Wonosobo. Ya. Judul-judulnya saja itu sudah merujuk ke dalam eksplorasi kearifan lokal itu. Jadi misalnya satu puisi yang paling saya sukai di dalam buku ini itu yang judulnya Paku Tanah Jawa. Saya tidak tahu ini inspirasinya dari Paku Buwono apa enggak gitu. Jadi Paku Buwono, Paku Ningratan itu kan sering jadi guruan juga gitu. Paku Ningratan. Ini kok iso dadi jeneng daerah Paku Ningratan. Wis kaya komika ta. Ya, komika. Kan begitu gitu. Kok iso ana Paku Buwono barang itu, ya. Maku Bumi gitu. Dan ini ada puisi Paku Tanah Jawa. Langit membiru luas menemani napas yang bebas. Tidar berdiri tenang menapaki kota Magelang. Awan putih berarak memayungi dataran puncak. Tinggimu tak menjulang namun julukanmu terkenang. Konon kabarnya kaulah paku tanah Jawa, tempat manusia berjumpa mengukir perjanjian fana berdampingan dalam semesta. Kini tinggal cerita, sisakan wujud budaya. Ruat bumi sebagai tradisi mengisi pertunjukan seni. Dongeng ada di tanah ini bertemankan tetumbuhan asri, lengkapi pariwisata asli, manjakan insan yang mengunjungi. Itu puisi andalan saya. Saya baru kenal hari ini dengan beliau, ya. Meskipun karya-karya dari teman-teman disabilitas netra sudah pernah
saya bahas juga, misalnya di acara ulang tahun Selasa Sastra yang ke-11 waktu itu di Gabusan. Itu karyanya ada Mas Yuda Wirajaya juga yang hadir di sini, Mas Akbar, terus satunya siapa itu? Yang sebelahnya Mas Yuda itu. Jadi karya Mas Koirul ya. Nah, membaca karya dari teman-teman ini itu justru saya ingin belajar banyak gitu. Karena bagi saya begini, kok sepertinya teman-teman ini begitu mudah dan tanpa beban untuk bisa mendeskripsikan ya, tempat pariwisata tertentu misalnya, dengan begitu mudahnya. Nah, saya justru ingin belajar teknik pendekatan yang dilakukan itu seperti apa gitu loh. Kalau tadi Mas Teddy sudah menyinggung ada metasastra misalnya kan, jadi ada transformasi dari format dari misalnya bantuan aplikasi menjadi bentuk tulisan gitu kan. Nah, boleh jadi juga akan diceritakan proses-proses penulisan dalam puisi ini gitu loh. Aplikasi bantuan yang digunakan seperti apa sehingga bisa memberikan gambaran visual yang bagus. Bahkan saya sendiri juga kadang heran membacanya. Ini kok seperti orang yang mohon maaf bisa melihat gitu loh. Jadi puisi-puisinya itu justru sangat visual. Gitu loh. Saya sendiri mungkin kalau menggambarkan secara visual malah bisa tidak detail itu. Gitu loh. Nah, ini apakah pakai AI misalnya atau pakai aplikasi bantuan lain yang belum dikenal misalnya oleh teman-teman secara umum gitu loh. Nah, ini proses-proses kreatif yang secara teknis seperti ini juga mungkin nanti bisa diceritakan sama Mas Denny gitu loh. Karena sekarang kan juga eranya AI ya. Jadi kita bisa minta tolong, tapi saran saya untuk minta tolong itu hanya memancing ide-ide saja, jadi bukan untuk dibuatkan oleh sistem itu sendiri, gitu loh. Jadi karyanya tetap dari kita, tapi bisa saja dipacu dari ide-ide yang ada di dalam AI. Gitu. Tapi karyanya tetap kalimat kita loh ya, bukan kalimat dari AI itu. Nah, ini komentar saya ya tentang karyanya Mas Denny ini. Jadi intinya adalah beliau bisa memberikan gambaran tentang daerah wisata tertentu misalnya, Parangtritis juga. Dan ini bagi saya adalah sebuah informasi yang menarik karena dengan sudut pandang beliau gitu loh. Makanya tadi saya berandai-andai kalau ini ikut dalam lomba kompetisi buku sastra pusat perbukuan Badan Bahasa yang setiap tahun ada, nanti coba pantau itu Badan Bahasa ya. Kalau memang masih ada nanti bisa diikutkan. Nah, mudah-mudahan itu juga nanti menjadi selera untuk bisa muncul di sana. Itu dulu Mbak ya. Oke, baik. Luar biasa ya teman-teman ya, diskusi dan bedah buku pada sore hari ini. Selanjutnya mungkin ada sesi tanya jawab. Ya, ayo ada yang mau bertanya. Di depan ini sudah ada dua sama-sama penulis yang luar biasa hebatnya. Mungkin Pak Satmoko udah berapa buku yang ditulis Pak? Saya ya 11 kayaknya. 11, luar biasa, banyak banget ya. Nah, mungkin saya juga kepo nih. Kan kita sebagai anak muda ya, harusnya kita lebih semangat lagi menciptakan karya-karya, menulis. Nah, tapi karena kita serba instan, jadinya males Pak. Coba dikasih tips dan triknya seperti Pak Denny tadi biar bisa menulis. Yang pasti kan kita berangkat dari keinginan dulu toh. Memang ingin nulis satu, yang paling sederhana. Nah, kemudian konsep yang ingin disampaikan apa? Gitu. Ya. Nah, kalau dari judulnya ini Mas Denny udah jelas ini, Aksara Jatengkara. Ya, Jatengkarta. Nah, itu. Udah jelas kan itu. Jadi dia mau mengeksplorasi kearifan lokal misalnya kan yang terkait dengan tempat wisata dan sejenisnya gitu. Nah, setelah punya konsep ya dituliskan aja. Sudah gitu. Tapi saya sebelumnya sudah punya konsep Pak. Tapi cuman semangat di awal doang gitu loh, nggak
ajek tuh apa ya? Konsisten lah istilahnya kayak gitu. Yang pasti kan itu harus selesai. Jadi orang punya nawa itu nulis itu kan sebenarnya seperti dengan bidang yang lain toh. Anda punya keinginan untuk berolahraga, ingin menjadi atlet dan sebagainya kan harus selesai. Iya betul. Nah kalau puasa saja harus selesai 30 hari. Iya. Ya. Kalau tidak selesai nanti bayar di belakang, bayar utang gitu. Betul. Nah, jadi seperti itu. Ya hidup ini ya sebenarnya hanya soal target aja gitu loh. Kalau iya memang sih. itu sudah bagian dari obsesi, ya sudah diwujudkan aja. Oke, berarti harus punya target gitu ya Pak ya. Oke, ayo nih. Oke, yang punya acara sendiri mau tanya. Ya boleh Bang. Saya tanyanya di sini aja. Iya. Yang lain kalau mau tanya silahkan loh. Iya, jangan malu-malu. Saya perlu bertanya karena saya terus terang selalu penasaran dengan teman-teman penyandang netra dan bisa nuliskan sastra dengan bagus gitu ya. Betul. Secara fisik misalnya saya mau nulis puisi atau cerpen atau sekarang baru beberapa naskah novel yang akan tak tulis, itu kan secara riset aku membaca buku, terus membaca website, datang ke lokasi misalnya mau bercerita tentang Parangtritis, maka aku main ke Parangtritis sambil mancing, godain wisatawan. Wisatawan, wah ya Allah sabar. Kowe desenane bully aku to, Cak. Anjem. Ya artinya secara mendapatkan data risetnya kan saya datang ke lokasi, terus misalnya lihat di sana ada kuda di pinggir pantai Parangtritis, wah kuda itu betapa indahnya menurut saya itu ya, secara fisik karena visual saya melihatnya gitu. Itu kalau pengalaman saya pas mau nulis gitu, misalnya riset ternyata pas lagi di Parangtritis Bapak Satmoko datang, Pak Satmoko kok dingeren sampai di Parangtritis mau ngapain? Aku juga mau cuci muka, cuci mata. Pamannya gitu, oh iya terus akhirnya jadikan tokoh di cerita saya. Misalnya kayak gitu ya, mungkin secara proses penulisan karya sastra yang mungkin saya yang istilah secara visual melihat. Tapi tadi yang kembali ke yang tak sampaikan tadi, kalau teman-teman yang netra ini kan otomatis bagaimana merisetnya dan seterusnya tadi. Makanya ketika tadi tak bacakan Bendung Kamijoro Jembatan Kamijoro puisinya itu kan di dekat saya itu ya. Dan saya ansih jelas melihatnya, sering melalui itu. Tapi ketika saya baca ternyata seperti ketika aku melalui, kira-kira seperti itu. Dari kan kok iso loh pertanyaannya. Iya betul. Aku nggak bayangkan Pak Denny itu lewat di atas jembatan Kamijoro, Bendung Kamijoro terus ngono ki ra bayangin ngono gitu. Tapi kok beliau bisa menuliskannya dan aku bisa merasakan hal yang sama itu. Nah, itu maksud saya pertama mungkin iki nganggo barang ono sing golek dukun barang kurang ajar. Lek nulis karya sastra nganggo dukun ya Allah, ampuni dia. Sebenarnya gimana teman-teman melakukan treatment terhadap karya sastra atau tulisan-tulisan seperti Pak Denny ini misalnya sudah 2 novel 1 kumpulan puisi tunggal, artinya kan memang berat ya merisetnya. Mungkin ini juga penting untuk tak tanyakan walaupun tadi sudah sempat dijawab juga di depan, tapi menegaskan lagi kepada teman-teman yang lain. Tak pikir ini sesuatu yang menarik metodenya secara metodologis karena ternyata hasil karya sastranya sama. Matur nuwun itu aja. Baik, mungkin mau ditanggapi Pak? Terima kasih Mas Teddy. Wow. Wow. Sangat luar biasa sekali pertanyaannya. Dan sedikit menyambung yang tadi Pak Satmoko sampaikan. Nah, kenapa kok puisi saya ini kan kalau kita baca mungkin beberapa teman-teman sudah ada yang membaca Titi Mangsanya itu kan ada yang dari 2019 ya. Nah itu karena prosesnya adalah proses yang sangat manual kayak gitu. Iya, jadi puisi ini hanya mengandalkan sebuah imajinasi yang ada di diri saya. Kemudian bagaimana saya menulisnya itu saya juga perlu risetnya dengan cara seperti apa. Saya membaca seperti orang-orang umum yang lakukan ya, orang-orang umum lakukan itu kan juga butuh membaca. Jadi saya membaca puisi. Kalau puisi-puisi itu bentuknya soft file, saya baca menggunakan laptop atau HP. Kemudian selain itu juga saya itu seorang tunanetra, akan tetapi saya tunanetra itu mulai umur 10 tahun. Sehingga saya pernah
punya pengalaman melihat meskipun sedikit ya, dan otomatis hal-hal yang ada di puisi ini juga belum tentu karena pengalaman melihat saya, tapi kalau secara teori anak-anak tunanetra itu karena dia punya hambatan di satu sisi yakni penglihatannya, maka otak itu akan memaksimalkan indera yang lain. Salah satunya adalah dengan meningkatkan daya imajinasi yang ada di si tunanetra ini. Nah kemudian saya menulis puisi ini berdasarkan pengalaman, lalu ada cerita yang saya dengar, kemudian bagaimana kok saya bisa menceritakan beberapa titik di situ. Nah itu karena saya juga mendengarkan ketika saya berkunjung ke situ, kayak misalnya sore hari saya pergi ke dekat Paralayang itu kan menikmati sepoi angin. Nah saya tanya sama temen yang bareng sama saya kan, di sekitar ini ada apa aja sih kayak gitu kan. Kemudian oh ini di bagian depan kita di arah jam 12 misalnya, dari kita duduk itu ada ombak yang sedang menggulung, kemudian ada apa namanya matahari yang mulai terbenam kayak gitu kan. Nah dari situlah saya mengimajinasikan hal-hal itu di otak saya, lalu saya sedikit demi sedikit menuangkan pada tulisan, sehingga proses aksara Jatengkarta ini tidak sehari dua hari, tapi ketika puisi-puisi ini saya kumpulkan dari proses saya menulis puisi yang temanya sama ya, temanya tentang tempat-tempat yang saya kunjungi itu sejak 2019. Kemudian juga kayak beberapa waktu lalu, di tahun lalu saat saya perjalanan menuju Jogja dengan teman saya mengendarai, kemudian saya mengunjungi tempat itu, saya berbelok ke sana dengan teman saya dan saya diceritakan di situ ada candinya seperti apa, ini kurang lebih bentuknya mirip seperti candi ini misalnya kayak gitu kan. Nah kemudian ya saya pasti ada waktu kadang duduk sebentar di situ atau membayangkan hal yang dia ceritakan, sehingga tertuanglah barisan kata-kata tentang tempat itu kayak gitu. Makanya kan saya disclaimer di awal bahwasanya sebuah tulisan yang intinya adalah dari sudut pandang si buta kayak gitu kan. Karena saya menyadari bahwasanya mungkin hal yang saya tuangkan dalam tulisan itu mungkin ada yang tidak mirip 100%, tapi setidaknya kemungkinannya adalah tidak jauh dari apa yang pernah saya dengarkan, pernah saya dapatkan informasinya, sehingga saya berani untuk menuliskan itu. Kurang lebih seperti itu Mas Teddy. Ya, seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Pak Satmoko. Oke, teman-teman, sudah?